Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mengucapkan salam adalah kebiasaan kita sehari-hari sebagai umat Islam. Sedikitnya 5 kali dalam sehari semalam, yaitu ketika mengakhiri sholat. Dalam kesempatan lain juga sering dilakukan, seperti saat menelpon, saat bertamu, saat berpidato, dan lain-lain. Namun sampai saat ini saya merasa ada kesalahan dalam memahaminya. Mari kita perhatikan. Ketika ada orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, katanya kita wajib menjawab dengan kalimat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pemahaman ini, maka katanya salam dalam sholat, ketika akhir sholat, itu tidak perlu dijawab. Begitu. Bagaimana bisa ketika dalam aktivitas biasa salam itu wajib dijawab, sementara ketika sholat, ketika kita di hadapan Allah, kemudian salam itu tidak dijawab, tidak perlu jawaban. Bagi saya ini adalah merupakan suatu keanehan, kejanggalan, begitu. Mestinya ketika dalam aktivitas itu salam itu wajib dijawab, maka ketika sholat pun harusnya wajib dijawab. Sama saja begitu. Nah, jadi inilah kejanggalan yang saya rasakan aneh begitu. Padahal ada hadis mengatakan begini. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman Abu al-Jamahir, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Bashir dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk merespon atau menanggapi salamnya imam, saling berkasih sayang dan saling mengucapkan salam antara sebagian kami dengan sebagian yang lain. Ini hadis riwayat Abu Daud. Berarti di dalam sholat pun sama harus menjawab salam begitu. Kenapa jadi tidak boleh ada jawaban? Dan dengan gaya sholat yang seperti biasa, berarti itu adalah sudah menyangkut jawaban. Sudah itu sudah seperti kebiasaan kita sehari-hari, sama saja gitu antara di luar sholat dengan di dalam sholat. Dan memang sholat kita sudah benar begitu. Cuma yang menjadi salah adalah memahaminya. Jadi kalau dikatakan di dalam sholat itu tidak ada jawaban salam, itulah kekeliruannya. Nah, masalahnya adalah begini. Kesalahpahamannya adalah begini. Ketika ada orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahannya tercurah kepada kalian. Kemudian katanya dijawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang artinya, dan semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahannya tercurah kepada kalian juga. Nah, ini bukan antara jadi Waalaikumsalam itu bukan menjawab salam. Tapi
membalas salam. Kalau menjawab itu ada pertanyaan, baru ada jawaban. Kalau doa, masa dijawab? Yang jawab doa itu Allah. Jadi yang kita lakukan adalah membalas salam. Kalau ada orang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dibalas dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang artinya sama-sama saja. Semoga keselamatan, yang di sini juga yang jawabannya, yang dikatakan jawaban itu, semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahannya. Yang Assalamualaikum juga, semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahannya tercurah kepada kalian. Jadi bukan tanya jawab, bukan menjawab salam, tapi membalas salam. Dengan membalas salam, dengan mengartikan membalas salam, maka hadis ini betul sudah bahwa kita itu sudah sesuai dengan hadis Abu Daud ini. Kata Nabi, kita harus merespon atau menanggapi salamnya imam. Artinya membalas. Sehingga dikatakan di sini saling berkasih sayang dan saling mengucapkan salam antara sebagian kami dengan sebagian yang lain. Hadisnya mengatakan seperti itu, berarti saling membalas, bukan menjawab. Nah, kalau dipahaminya itu bukan mengucapkan salam kemudian menjawab salam, tapi saling membalas salam, saling memberikan salam, maka ketika sholat pun itu sudah mencakup itu, begitu. Jadi ketika imam mengucapkan salam ke sebelah kanan, itu berarti imam itu memberi salam kepada semua orang makmum yang berada di sebelah kanan. Kemudian ketika imam menyampaikan salam ke sebelah kiri, maka artinya imam memberikan salam kepada makmum di sebelah kiri. Nah, di dalam sholat itu sudah dibikin oleh Nabi SAW itu membalas salamnya bukan dengan Waalaikumsalam, tapi dengan salam juga. Tapi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga, begitu. Sehingga ketika orang sehingga ketika orang itu mengucapkan salam ke sebelah kanan, maka berarti setiap orang itu memberikan salam kepada orang-orang yang di sebelah kanannya. Ketika mengucapkan salam kepada sambil menoleh ke sebelah kiri, maka itu berarti setiap orang mengucapkan salam kepada orang-orang di sebelah kirinya, begitu. Dengan demikian maka terpenuhilah saling mengucapkan salam, saling berkasih sayang. Begitu. Inilah salah satu derajat lebih dari salat berjamaah. Sehingga kalau salat berjamaah itu salam itu ada yang menjawab, ada yang membalas. Tapi kalau salat sendiri, ketika salam itu tidak ada yang membalas. Sehingga dikatakan bahwa salat berjamaah itu 25 derajat atau 27 derajat. Sementara salat sendiri adalah hanya satu. Disitulah letaknya salah satunya ya. Salah satunya. Mungkin di situ termasuk apakah 10 derajat di sana dalam hal itu, yang lainnya masih ada 15 derajat atau 17 derajat misalnya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika salam itu maka harus diniatkan, begitu. Setiap orang itu harus meniatkan memberikan salam atau mendoakan kepada orang-orang di sebelah
kanan dan sebelah kiri. Dengan begitu baru tercapai sekian derajat lebih dari sholat sendiri begitu. Kalau tidak ada niatan seperti itu ya sama saja tidak tercapai derajat sholat yang lebih banyak gitu, dari sholat berjamaah itu. Ya, sementara kemarin mungkin niat itu tidak ada. Nah, sekarang ke depan mudah-mudahan dengan diniatkan secara ikhlas itu mendoakan orang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Mudah-mudahan derajat yang banyak dari sholat berjamaah itu tercapai sebagiannya begitu. Walaupun derajat yang lainnya ada di hal-hal lain yang jangan-jangan juga belum tercapai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.